Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Latifah. Malam, Ikana. Silakan, saudaraku. Selamat malam juga. Iya. Ora Sepung Gairat. Iya, Uras. Oke. Uras. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Temanya apa temanya? Tanya jawab Alkitab. Oh, Alkitab. Iya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Oh, Anda punya masalah, solusinya Alkitab atau Tuhan Yesus. Asik. Iya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang apa Tuhan? Ya Tuhan, namanya juga udah Tuhan Yesus. Cuman Latifah ini. Oh, Iya. Oh iya, Tuhan ya. Iya. Kan saya mau bertanya ini. Tuhan Yesus itu kan mati 3 hari. Iya. Oke, sebentar ya. Pakai data ya, jawabnya ya. Pakai Alkitab. Iya. Tuhan Yesus kan Allah itu sendiri. Nah, yang mati itu kan tubuhnya. Nah, roh Tuhan Yesus itu, keilahiannya itu ada di surga, ada di Firdaus, ada di alam maut, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Karena dia Allah yang maha besar. Nih. Oh, gitu. Iya, rohnya Tuhan Yesus itu kan Allah yang maha besar. Jadi, ketika tubuhnya mengalami kematian, rohnya ada di Firdaus, ada di alam maut, ada di surga, ada di mana-mana, mengendalikan seluruh alam semesta. Itu dalilnya ada di 1 Petrus 3 ayat 18, ketika Tuhan Yesus mati kan rohnya turun ke alam maut itu. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Ya. Kemudian ketika Tuhan mengatakan kepada orang yang di sampingnya yang disalibkan, Tuhan menyatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya. Yaitu di Lukas 23 ayat 43. Jadi tubuhnya yang mati, rohnya tidak pernah mati. Karena rohnya itu Allah yang maha besar, yang berkuasa. Nah, seperti itu saudaraku. Oke, saya rasa udah cukup ya. Makasih, Tuhan sudah memberkatimu. Tepuk tangan buat Latifah. Tanya lagi. Tanya apa lagi? Itu kan Tuhan tuh mati. Jasadnya itu dinamakan apa? Tuhan apa jasad? Ya, tubuh Tuhan yang mati. Tapi rohnya tidak pernah mati, ya seperti itu. Iya, di mana-mana roh nggak mati, namanya roh kok. Iya, tapi kan roh kita ciptaan. Zakaria 12 ayat 1, di situ Tuhan Yesus yang menciptakan roh kita. Kalau roh Tuhan Yesus itu bukan diciptakan, tapi pencipta gitu. Oke, saya rasa sudah cukup dulu bro ya. Makasih, Tuhan mengasihimu. Gak jelas jawabannya. Selamat malam Aslan, silakan buka kamera. Malam Kak. Please open your camera. Oke. Makasih Mazda. Bentar. Udah belum? Nih aku kirim nih notifikasi untuk mengaktifkan kamera. Silakan. Udah. Enggak kelihatan Langsung orangnya. Langsung nanya aja lah. Di sini open kamera.
Oke, sudah? Ah, Oke. Nah, mau nanya nih Kak, iya, silakan. kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Tuhan? Karena memang dia adalah Tuhan sejati. Sebab Tuhan Yesus yang berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Yaitu Yesaya 44 ayat 6. Yohanes 13:13, Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan Apa yang buktinya wajib kalau kita dia ngaku Tuhan? hormati. Oh, sangat banyak. Nah, Apa itu? Tuhan Yesus mengaku Tuhan itu bukan sekedar pengakuan. Karena Firaun juga mengaku Tuhan dan minta disembah. Tapi apakah Firaun terbukti dia Tuhan? Dari perbuatannya dia bukan Tuhan. Nah, buktinya bahwa Yesus itu Tuhan, Nabi Musa kan bisa membelah lautan itu. Nah, itu kuasa Ya. dari Tuhan Yesus. Siapa yang bisa membelah lautan sehingga bisa tiba-tiba mengering dan orang Israel bisa melewatinya? Itu kuasanya dari Tuhan Yesus karena Musa itu menyembah Tuhan Yesus ya. Nah, ketika Tuhan pun datang ke dunia, dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati membusuk 4 hari. Itu dengan mudah Tuhan berfirman Yohanes 11, Lazarus bangkit, langsung bangkit. Nah, kamu tahu nggak? Bentar dulu. Tapi kisahnya kok sama kayak Nabi kita. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Kisahnya yang di mana yang sama? Bisa menghidupkan orang mati selama 3 hari. Siapa yang dibangkitkan Nabi Isa namanya? Silakan. Kalau soal namanya sih saya tidak tahu. Tapi ya, mohon maaf saudaraku, kalau nggak ada datanya gimana kita mau percaya? Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati ada datanya dan saksinya banyak, yaitu orang Yahudi, orang-orang Israel ya, anak murid-muridnya. Di mana yang Tuhan Yesus bangkitkan siapa? Lazarus, lengkap datanya ya kan? Lazarus, anak Yairus, kepala rumah ibadat, kemudian anak janda, dan kemudian juga Tuhan Yesus membangkitkan Dorcas, Itikus, yaitu anak muda yang jatuh dari soto, yang dibangkitkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nah, datanya lengkap. Oh gitu. Nah, berarti kan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, karena kamu kan, mohon maaf nih, nggak tahu siapa yang dibangkitkan Nabi Isa. Kalau soal dibangkitkan Nabi Isa, saya memang tidak tahu. Tapi soal kisah Nabi Isa membangkitkan orang yang sudah meninggal, saya tahu. Iya, siapa yang dibangkitkan? Mohon maaf sih saudaraku, kalau contohnya gini, ya, kakek saya bilang, saya membangkitkan orang mati, siapa yang dibangkitkan? Nah, kalau udah nggak ada datanya lengkap, gimana kita mau percaya gitu kan, bro? Tapi Tuhan Yesus itu dilahirkan apa gimana? Ya, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia sebagai Mesias memang harus melalui proses kelahiran. Karena itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama kepada para nabi bahwa dia akan datang sebagai Mesias melalui proses kelahiran. Jadi kalau dia Tuhan, kenapa udah ada langit dan bumi sebelum ada dia? Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Nah, tanpa Tuhan Yesus nggak ada bumi, nggak ada matahari, nggak ada manusia. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, maka bumi, langit, dan segala isinya ada. Sebelum dia lahir. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kelahirannya datang ke dunia itu bukan awalnya dia ada. Sebelumnya dia sudah ada, saudaraku, ya. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Kalau boleh nanya, Kak, anak Tuhan Yesus itu siapa namanya ya? Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak Tuhan Yesus, saudaraku. Oke. Kalau Tuhan Yesus itu punya anak apa tidak? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tadi sudah saya kasih dalilnya, Yohanes 1:12. Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu juga anak Tuhan Yesus. Nah, saya anak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya percaya kepadanya. Itu kan soal percaya. Intinya gini, kan ya kita diangkat jadi anaknya. Kalau dia beranak seperti yang kamu pikir menikah dengan perempuan, ya nggak ada lah. Tuhan sudah pernah menikah. Jadi kita itu diangkat jadi anak bukan diperanakkan dari daging dan darah, yaitu Yohanes 1:13. Tapi kita diangkat jadi anaknya karena Tuhan lah yang menciptakan kita, gitu loh. Iya.
Oke, saudaraku, terima kasih sudah bertanya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Aslan yang cakep dan manis. Murah. Selamat malam, Mas Da. Iya, selamat Pak. Mau tanya apa? Ya, lupa silakan. saya Mbak Mikana. Buka kamera dulu kalau begitu, biar nggak lupa. Iya, ada. Saya lupa mau tanya apa Mbak Mikana. Ini aja Mbak Mikana. Kayaknya kayak kresek-kresek gitu loh mic-mu. Dibagusin dulu. Oh ya, gini udah? Belum. Kayaknya kamu sambil ngecas ya. Ah, ini baru sudah, nggak ada lagi suara yang berisik. Ya, silakan. Suaranya malah nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran, Mas Dah. Sudah ada. Nah ini Mbak Mikana kan mau tanya. Kemarin saya lihat filmnya Yesus ya kan. Nah itu kenapa kok langsung tiba-tiba besar ya? Halo? Apa? Di film? Iya di film kan langsung tiba-tiba udah berjenggot gitu kan Mbak. Nah kemanakah Yesus waktu usia 0 sampai berapa tahun itu? 30 tahun ya? Iya, karena memang filmnya itu dipersingkat ya intinya saja, sebab memang di dalam Alkitab tertulis bahwa intinya itu yang ditulis dalam Alkitab itu tentang kedatangan Mesias, pengajarannya, kematian dan kebangkitannya, dan supaya oleh kematian dan kebangkitannya kita mendapatkan hidup yang kekal, itu sudah lebih dari cukup, sangat sempurna sekali. Yesus itu waktu kecil, waktu remaja itu kenapa nggak diceritakan gitu loh? Kegiatannya itu ngapain dia itu? Apakah dia farming dulu cari buah atau gimana gitu? Sebab ini sudah dituliskan dalam Alkitab ya, Yohanes 20, sudah masih banyak yang dibuat Tuhan Yesus, tanda dan mujizat malahan ya, tanda dan mujizat kebesaran. Tunggu dulu. Ya dengar, kamu makanya dengar. Enggak, kamu itu kan bertanya di sini, kamu ingin mendapat jawaban. Jadi jawaban itu bukan berdasarkan keinginan kamu, berdasarkan firman Tuhan dong ya. Oke. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, di sini firman Tuhan tertulis, masih banyak tanda ya, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu pun enggak ditulis loh dalam Alkitab ini. Karena apa? Kalau ditulis semua, agaknya dunia ini pun nggak akan mampu menampung semua perbuatan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan mulia itu. Tapi yang ditulis di sini sudah lengkap, sudah sempurna, supaya oleh nama Tuhan Yesus kita mendapatkan hidup kekal. Itu yang penting, bro. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Gini loh, Mbak. Kan dia kan nggak hidup sendiri ya. Intinya kan kayak... Mas Dah. Halo. Murid-muridnya sudah ya. Dicatat semua, sudah dilengkap, semua sempurna. Intinya sudah sempurna semua ya. Maksud Tuhan Yesus datang ke dunia itu sudah tercapai, sehingga supaya oleh namanya kita mendapat hidup kekal. Itu yang penting ya. Nggak usah kamu bolak-balik sana melebar gitu. Ini kan kamu pengennya kejawaban itu, maunya keinginanmu, begini begitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu bertanya, dengarkan jawaban. Kalau sudah dikasih jawaban, jangan kamu bolak-balik lagi ke sana, ke sini, gitu loh. Nah. Saya kepo, pengen tahu dia itu. Ya udah dikasih tahu, bahkan saya kasih tahu nih. Kan kita pengen tahu dong. Bertanya yang santun lah, bro ya. Sebab udah dikasih tahu, sedangkan tanda dan mujizat kebesaran Tuhan Yesus, perbuatan yang sangat agung dan mulia, semua nggak dicatat di sini. Karena apa? Di sini sudah lengkap semua tentang Tuhan Yesus. Supaya ketika kita membaca ini sudah lengkap. Kita mendapatkan hidup kekal, itu yang penting, bro. Apalagi yang kamu cari selain hidup kekal. Wow, haleluya. Nggak usah kau cari hal-hal receh-receh ya. Yang penting kita mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal, itu yang penting. Mbak Mikana, kan Yesus kan umur 30 tahun dan umur 33 itu meninggal ya? Berarti selama kan 3 hari Tuhan Yesus mati. Ya, masa dakwahnya itu kan bangkit pada hari ketiga. Iya, 3 tahun itu siang malam dia mengajar murid-muridnya, dia mengajar orang Israel, itu sudah luar biasa itu.
walaupun saya kasih tahu sama kamu, bro. Iya, biar saya kasih tahu sama kamu, bro. Ya. Buat apa banyak-banyak menyampaikan segala sesuatu tapi nggak nangkap di pikiranmu? Nah, Tuhan Yesus sudah mengajar selama 3 tahun. Itu pun kamu bilang kurang panjang gitu. Ya 3 tahun aja dia mengajar ke kita semua kamu belum terima. Apalagi sampai ini selama dia datang ke dunia ini sampai beribu-ribu tahun. Mumil lah kamu itu. Yang 3 tahun aja kamu itu masih ngeyel. Logika aja Mbak Mika. Nah, orang 3 tahun itu nggak lulus SD loh. Masa ini pengajaran hidup, pedoman hidup cuma 3 tahun kan ya kurang toh Mbak Mika. Nah, SD aja 6 tahun. Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu samakan dengan anak SD. Karena apa? Bukan menyamakan sama anak SD, bukan. Bentar. Begini, udah saya bilang, yang 3 tahun itu aja sudah lengkap sempurna. Dia kan Tuhan. Ngapain muluk-muluk gitu panjang-panjang? Yang lengkap saja 3 tahun, tapi ringkas, tapi semuanya tersampaikan gitu loh. Bahwa kehidupan kekal itu sudah diberikan kepada kita. Ngapain kamu mumet-mumet segala? Aku bilang sama kamu, yang 3 tahun aja lu ngeyel. Apalagi masih banyak lagi ajaran yang lain. Apalagi semua lagi ditulis para rasul di dalam Alkitab. Gimana lu? Yang gini saja lu nggak terima? Ini sudah lengkap, sudah sempurna. Udah saya bilang ya, ini semua sudah lengkap lagi, udah sempurna banget. Supaya nama Tuhan Yesus kita selamat. Itu yang penting. Kami sudah mendapatkan keselamatan kekal. Ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Sebentar dulu. Ini loh. Sorry. Nggak esensi pertanyaanmu ya. Ini saja yang ditulis para rasul ini kamu terima, udah puji Tuhan, udah syukur banget kamu mendapatkan keselamatan kekal. Boro-boro lagi kamu mau nanya lagi, waktu Tuhan Yesus di umur 13, aduh. Para penonton sekalian, seperti yang sudah kita saksikan bersama pada video kali ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang pada waktu Yesus mati di salib. Jasadnya itu dinamakan jasad atau Tuhan. Kenapa Yesus itu dipanggil Tuhan? Terus apa buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus itu mencipta segalanya pada waktu lahir kok sudah ada langit dan bumi. Dan siapa nama anak Tuhan Yesus? Dan ada pula pertanyaan tentang apa saja yang dilakukan Yesus pada masa remaja sebelum dia mengajar, dan untuk. Pertanyaan ini menurut saya, kalau memang di Alkitab tidak diceritakan dapat dijawab saja oleh Mihana seperti itu, karena memang kitab suci adalah pedoman kita untuk beragama, jadi kalau memang tidak ada di kitab suci ya bilang aja tidak ada. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yohanes 11, lihat perikopnya di ayat 1-44. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1:12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1:13 orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 20:30 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes 20:31 tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.